Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya pada pagi hari ini. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihi-Mu dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatan. Katakan hanya Engkau Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda dan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami benih-benih yang terbaik, sehingga kami dapat dikuatkan dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh berkati yang menyampaikan firman-Mu. Kau urapi dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Mari saya mengajak untuk setiap kita mau bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dengan subtema pada pagi hari ini, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Memenangkan banyak jiwa bagi nama Tuhan. Tentunya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan, bahkan setiap kita yang sudah melayani Tuhan, kita memiliki tugas dan panggilan yang sangat mulia daripada Tuhan, yaitu kita memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pastinya Bapak Ibu Saudara, setiap kita rindu untuk kita mengalami kuasa daripada Tuhan di dalam kita menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, di balik kita menjangkau banyak jiwa, Tuhan sebetulnya sudah mempersiapkan, sudah menyediakan upah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita untuk kita terima karena kita setia dan taat untuk menjalankan akan perintah daripada Tuhan. Mari kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bahwa ketika kita menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan, selain kita sebagai anak-anak Tuhan kita merasa sukacita, tetapi di samping itu kerajaan surga Tuhan juga akan bersukacita. Karena satu jiwa bertobat, maka seluruh kerajaan Tuhan pun ikut bersukacita karena satu jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan. Pastinya ada upah yang akan kita terima daripada Tuhan setelah apa yang kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita menyatakan akan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini ada 3 bagian yang akan kita renungkan. Apa yang akan kita terima daripada Tuhan ketika kita memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah pemenang jiwa atau yang memenangkan jiwa-jiwa akan memiliki kebahagiaan karena akan ada penyambutan dan pujian dari Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Jadi poin pertama yang dapat kita renungkan ketika kita memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Paulus akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga Tuhan karena ia menjalankan perintah daripada Tuhan. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, sebelum Paulus ini menjadi rasul daripada Tuhan, Rasul Paulus ini adalah penganiaya jemaat Tuhan. Secara notabene Paulus ini orang yang membenci akan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Bagaimana Paulus banyak membunuh jiwa-jiwa atau anak-anak Tuhan yang ingin bersekutu kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus ini sebagai momok yang menakutkan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi ketika Paulus ditangkap oleh Tuhan, bahkan Tuhan menyatakan akan kemuliaannya di dalam hidup Paulus secara pribadi, kita dapat melihat bahwa ada perubahan karakter, perubahan kehidupan yang dilakukan oleh Paulus, sehingga pada akhirnya Paulus berani mengambil satu keputusan untuk dia mau menjadi pengikut Tuhan. Paulus mau untuk memenangkan jiwa-jiwa
bagi nama Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, tentunya bertolak belakang dengan apa yang menjadi latar belakang dari Paulus. Tetapi ketika Tuhan menangkap daripada Tuhan dalam hidup Paulus, pastinya Paulus ini akan menerima bagian yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu Paulus diberikan mahkota kehidupan di dalam setiap kehidupannya. Lalu poin yang kedua, apa yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi atau menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan? Yang kedua adalah pemenang dari jiwa akan mendapat upah terbesar di pengadilan tahta Kristus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ini ketika mengalami perubahan kehidupan di dalam Tuhan, tentunya Paulus ini mendapatkan upah yang terbesar daripada Tuhan di dalam kerajaan surganya Tuhan, yaitu di mana Bapak Ibu Saudara nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan bersama-sama kepada Tuhan, pada akhirnya kita juga akan masuk di dalam pengadilan Kristus. Bagaimana Tuhan akan mengatakan apa yang sudah kau kerjakan di dalam setiap kehidupanmu untuk kita pertanggungjawabkan di dalam Tuhan pada akhirnya nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau untuk kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesetiaan untuk kita menjangkau banyak jiwa, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena mungkin kita merasa takut, kita merasa khawatir, dan pada akhirnya kita tidak melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah pada pagi hari ini setiap kita mau untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah mempercayakan perintahnya kepada setiap kehidupan kita. Dan kita percaya dari ketaatan kita kepada Tuhan untuk melakukan perintah daripada Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah di dalam kerajaan surganya Tuhan. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita kerjakan, bahkan apa yang akan kita terima dari kita melakukan atau menjangkau jiwa bagi nama Tuhan. Yang ketiga adalah pemenang jiwa akan mendapat mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Inilah goal yang akan kita tuju Bapak Ibu Saudara. Akhir dari setiap kehidupan kita, bahwa kita mendapatkan mahkota kemuliaan daripada Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini yang akan kita dapatkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat dan setia untuk kita melakukan perintah daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada mahkota kemuliaan yang sempurna daripada Tuhan yang akan diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau Bapak Ibu Saudara untuk pagi hari ini kita melihat jiwa-jiwa itu kita menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita mau terus menyatakan akan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dengan cara kita menjaga jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka akan dapat mengenal dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa pada pagi hari ini.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk kami mengerti bahwa ada upah yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengikuti doa pagi online ini. Bahkan kami percaya firman-Mu, bahkan pujian yang sudah kami naikkan bagi Engkau akan memberikan kekuatan dan harapan yang baru dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.